jasa pengiriman barang yang berada di salah satu provinsi Jambi. Bagaimana Bapak untuk memulai usaha ini dari awal hingga sampai sekarang? Baik, terima kasih yang dapat diberikan wawancara ini. Awal dari suatu perusahaan itu tentunya kita ada badan hukum, yaitu badan hukum yang bisa kita ajukan ke salah satu notaris, di mana notaris itu akan memberikan suatu bentuk CP, PT atau perusahaan ini, sehingga terjadilah pembentukan badan usaha jasa pengiriman yang ada di Provinsi Jambi. Adapun mekanisme pembentukan itu, yaitu kami sebagai salah satu pemilik jasa perusahaan, yaitu mendatangi suatu notaris yang terdiri kami dari 3 orang pemegang saham, yaitu Ibu Roro Suprihatin, saya Suratman, dan satu lagi Saudara Suryadi. Jadi di sana kami membuat perjanjian tersebut dengan beberapa klasifikasi, yaitu terdiri dari jasa pengiriman barang itu satu, terus kedua jasa pengadaan barang ATK dan sejenisnya, terus ketiga yaitu proses pembuatan untuk instalasi internet dan sebagainya. Terus ketiga, terus keempat yaitu untuk terbentuknya ini ada 5 sebenarnya, tapi yang aktif kami jalani yaitu jasa pengiriman barang baik ekspor dan impor. Yang kami akan tekankan yaitu untuk pengiriman domestik saja. Itu yang pertama yang dapat saya sampaikan. Lalu untuk keuangannya seperti apa, Bapak? Untuk keuangan memang kami secara kontinu, yaitu keuangan tetap kami jalani, yaitu berkesinambungan, di mana salah satu perusahaan kami juga modal awalnya itu tidak banyak, tapi kami berkomitmen dengan rekanan yang ada di beberapa daerah atau beberapa provinsi yang bisa mengirimkan barang dari daerah itu sendiri ke Jambi, maupun dari Jambi ke suatu daerah, di mana sifatnya yaitu jasa, yaitu namanya handling. Nah, handling itu yaitu kami hanya menerima jasa untuk biaya pengantaran, itu untuk handling. Dan untuk jasa pengiriman kami bisa ambil juga dari beberapa vendor atau perusahaan di sini yang memerlukan jasa pengiriman. Adapun untuk biayanya, kami bisa juga dari pengiriman yang langsung bayar. Ada beberapa kategori yang kami bisa tanggulangi, yaitu pengiriman barang secara langsung, artinya customer mengirimkan barang dengan cara bayar tunai. Ada juga customer, yaitu suatu perusahaan pengiriman barang yang sifatnya berupa tagihan atau invoice per bulannya. Nah, dari perputaran uang tersebut, kebanyakan kami ambil juga dari pengiriman tunai atau kontan. Itu untuk keuangannya. Baik. Lalu untuk proses produksinya seperti apa, Pak? Proses produksinya, kami menerima barang-barang berupa paket, entah itu paket makanan, pakaian, entah itu alat-alat spare part mobil, motor, entah itu dokumen perusahaan, dokumen penting, bahkan bisa juga kami pengiriman barang yang sifatnya itu barang pindah rumah, yaitu moving. Itu prosesnya yang bisa kami jalani.
Pertama, kami bisa hubungi ke customer untuk pengiriman barang, apakah itu pengiriman barang berupa dokumen, paket, komputer, dan lain-lain. Nah, itu diminta dengan pengiriman itu bisa juga ada dua kategori, baik darat maupun udara. Jadi dengan biaya-biaya tersebut, kami bisa kategorikan sesuai dengan permintaan pengirim, apakah itu diminta biaya pengiriman via udara atau darat. Jadi itu yang dapat kami proses. Bila mana barang itu besar, kami ada prosesnya juga. Seumpama barang itu besar tapi ringan, perhitungannya panjang kali lebar kali tinggi. Bagi 6.000 ini udah standar, yaitu standar internasional yang untuk via darat. Tapi kalau barang itu kecil tapi berat, kami hitungannya berat, seperti itu. Terus untuk darat hitungannya berbeda. Barang itu misalnya berat tapi ringan, berat tapi kecil, kami hitung dengan berat. Tapi kalau barang itu besar tapi ringan, kami hitung dengan volume, dengan kodenya, dengan rumusnya itu panjang kali lebar kali tinggi bagi 4.000. Itu yang darat. Kalau yang udara bagi 6.000. Nah, seperti itu. Ada juga pihak pengirim atau customer minta barang itu di packing, terutama mungkin barang-barang elektronik atau barang-barang yang mudah pecah. Itu kami bisa packing pakai kayu dengan safety-nya yang rapi dan bagus. Seperti itu prosesnya. Baik. Untuk proses pemasaran Bapak bagaimana untuk usaha Bapak ini? Pertanyaan keempat ya. Iya. Untuk proses seperti jasa pengiriman ini, kami menawarkan ke perusahaan-perusahaan yang sifatnya banyak pengiriman dokumen. Misalnya ada suatu perusahaan yaitu Perkebunan 6, itu salah satu perusahaan kami yang sudah membidangi, yaitu pengiriman berupa alat-alat kantor, dokumen, serta sampel-sampel teh maupun pupuk. Itu yang dapat kami sampaikan, yaitu secara kontinu menawarkan berupa produk yang kami sampaikan, yaitu pengirimannya itu terdiri dari beberapa jenis. Itu yang kami sampaikan, baik itu berupa penawaran melalui surat penawaran maupun melalui komunikasi dan melalui kunjungan. Jadi ada beberapa penawaran yang dapat kami sampaikan. Pertama, yaitu kita menawarkan berupa brosur atau surat penawaran ke suatu perusahaan. Yang kedua, kami follow up perusahaan tersebut bila mana ada hal-hal yang dapat kami sampaikan. Ya, misalnya mengenai harga serta mengenai kemampuan perusahaan kami untuk pengiriman tersebut. Itu yang ketiga, yaitu melalui kunjungan. Melalui kunjungan silaturahmi sifatnya, yaitu memperkenalkan diri serta memberikan profil untuk perusahaan jasa kami pada customer yang akan mengirimkan barang ke tempat kami. Mungkin ini pertanyaan terakhir, kan sekarang lagi masa pandemi COVID-19. Nah, bagaimana perkembangan Bapak semenjak masa COVID-19 ini? Perkembangannya memang agak menurun untuk transaksi baik pengiriman maupun pengiriman outgoing. Dalam arti kata pengiriman barang itu dari Jambi ke seluruh Indonesia. Ini kendalanya karena banyak perusahaan-perusahaan juga untuk orderannya atau untuk pesanannya itu berkurang. Terus kedua,
barang incoming, yaitu barang masuk dari seluruh Indonesia ke Jambi, itu pun demikian. Jadi tidak tertutup kemungkinan banyak kendalanya, karena COVID-19 ini sangat rentan sekali dengan keadaan barang itu sendiri, apakah itu aman atau tidak dalam penerbangan, terutama barang-barang yang sifatnya urgent. Jadi memang sangat sensitif sekali, jangan sampai penyebaran COVID atau virus COVID-19 ini menyebar ke masyarakat dengan dengan adanya pengiriman ini. Kami juga bisa memberikan antisipasi bila barang itu datang, kami akan semprotkan dengan disinfektan. Terus bila mana itu kemasan kecil, untuk pengamanan diri kami juga harus pakai masker, jangan sampai menular atau jangan sampai terendus dengan kita punya tubuh. Terus satu lagi hand sanitizer, itulah yang dapat kami andalkan, jangan sampai penyebaran tersebut kena di Provinsi Jambi ini. Oke, baiklah, mungkin segitu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak Suratman sudah menyempatkan waktunya untuk tanya jawab dengan saya. Baiklah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.